Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak Milenial. Idola keluarga, Keluarga idola, itulah Bapak. 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 Gimana Pak Reksi? Anger ya. Oke, segmen kita kali Ada. ini kita akan banyak lagi pembahasan. Ya. Tentang nikmatnya problematika jadi bapak. Nikmatnya problematika jadi bapak. Bapak. Pasti ngebahas tentang bapak-bapak ya. Iya. Kita ya. Tapi sebelum sampai ke sana, gimana Bapak Ponder yang Sehat. sehat Bapak Ponder? Alhamdulillah sehat Pak Eki, Aman, Pak Pip. Itulah bapak-bapak. Segmen kita kali ini kita akan membahas fenomena yang luar biasa, kasus yang viral, tapi bukan viral yang di Cibatu terkait pembunuhan, bukan yang disembunyikan. Tapi kasus ini seperti biasa, kasus viral ini adalah kasus tentang pelecehan terhadap anak, juga ada perceraian juga. Betul. Setiap segmen pasti kita membahas terkait perceraian, nggak habis-habisnya, pasti lo malah masalah perceraian. Apalagi di Garut. Ya. Ada berapa? 6.000 janda muda. Disebabkan oleh kenapa itu Pak Rapi? Ketika Nanti kita spill ya. Ya. Oke, kita kali ini akan membahas terkait ini karena ada kasus yang viral hari ini, mungkin ya sudah beberapa hari yang lalu ya, minggu ke belakang. Kasus viral ini adalah terkait di mana bukan anak tapi orang dewasa yang mencium anak kecil dengan dalih dia itu adalah memberikan kasih sayang. Yang menjadi masalahnya kalau orang dewasa itu ayahnya nggak masalah. Betul. Ya anak adik dicium di rumah kayaknya, tapi ada batasan tetap. Tapi ini mau orang lain. Orang dewasa. Nah itu yang harus disadari mungkin ini anaknya dikasih pemahaman apa supaya sadar gitu. Sadar bahwa itu sentuhan yang tidak boleh. Ya, sentuhan yang tidak boleh. Apalagi anak kecil mudah. Iya mah besar wae juga bapak. Benar. Satu ya harus diajarkan adalah bagaimana dia tahu bagian pribadi yang itu hanya boleh disentuh oleh orang tuanya. Apa saja itu, mohon maaf ya, dada, kemaluan, terus kemudian bokong, itu kan hanya boleh disentuh oleh orang tua. Ajari itu bagian-bagian pribadi itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Yang kedua harus diajarkan bagian aman, sentuhan aman. Apa sentuhan aman? Sentuhan aman itu dipeluk. Bapaknya dipeluk oleh orang lain, usapan, sentuhan aman, atau diperiksa ke dokter. Iya, benar. Tahu kan? Jangan sampai nanti anaknya kalau diperiksa sama dokter nggak boleh disentuh. Iya, silakan. Panas dicobaan. Sentuhan aman termasuk ketika sama orang tua ketika dimandikan. Dimandiin. Oke. Nah, itu kan itu ya. Menikah itu sentuhan aman. Yang ketiga adalah sentuhan tidak aman. Apa sentuhan tidak aman? Harus diajarkan bagaimana sentuhan-sentuhan yang itu menyakiti. Dicubit, gampang. Badikul Itu kan sentuhan tidak boleh. Sentuhan tidak aman. Badikul. Jadi harus dikasih tahu anak itu pemahaman mana sentuhan-sentuhan yang itu sentuhan bagian pribadi. Siapa saja yang boleh. Yang kedua sentuhan aman. Sentuhan aman itu apa saja? Tadi bisa sentuhan aman. Peluk, diperiksa ke dokter, dimandiin sama anak, sama orang tua ketika masih kecil. Misalkan sentuhan aman. Sentuhan tidak aman itu adalah sentuhan-sentuhan yang ada unsur menyakiti. Ditampar, dicubit, jangan sampai anak merasa menormalisasi bahwa dicubit itu normal. Kan? Ibu kan kita ngomong ibu tuh tapi langsung tapakan budak telepon gitu. Beja ke bapana. Bingung lebih dicarekan betul. Si bapana teh kumaha? Bapak gesarua. Eta jadi masalah nanti. Nasib penanggungan ya gitu. Eta jadi masalah. Itu bagian-bagian pertama. Yang terakhir harus diajarkan juga sentuhan rahasia. Ada sentuhan aman, tidak aman, dan rahasia. Nah, apa itu sentuhan rahasia? Apabila orang lain menyentuh kamu di bagian-bagian pribadi dan dia ngomong jangan sampai ada orang lain yang tahu itu memang bahaya.
Itu sifatnya adalah sifatnya rahasia. Jadi kalau ada orang yang ngomong rahasia seperti itu adalah ciri sentuhan yang tidak baik. Itu disadari dulu. Anak kasih paham itu. Kasih paham. Jangan sampai anak menormalisasi bahwa ini adalah sentuhan normal. Baik biasa dengan lain bentuk kasih sayang. Padahal tidak semua sentuhan itu adalah kasih sayang. Justru bahaya-bahaya pedofilia atau bahaya-bahaya sentuhan itu dari orang-orang terdekat. Betul. Orang terdekat yang dirasa aman kan gitu. Gerayam. Gerayam maksudnya apa? Menggerayami. Ini paling bahaya. Gerayam tuh. Gitu. Jadi ternyata cukup sulit juga kalau misalkan untuk memahamkan itu ke anak. Kalau tidak dari kecil berarti. Betul. Belum masuk sekolah misalkan ada gurunya atau misalkan gimana. Berarti bentuk kasih sayang itu bukan dalam bentuk sentuhan gitu kalau misalkan orang lainnya. Tapi agak sulit ya. Agak sulit. Memang ini irisannya kan nanti ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini adalah keberkahan. Gitu. Wih, senang banyak barokah di gitu. Karena barokah bisa. Tapi sentuhan yang seperti apa kan tadi? Apakah itu sentuhan yang aman? Atau sentuhan yang tidak aman? Atau sentuhan yang sifatnya rahasia? Atau sentuhan yang sifatnya kebagian pribadi? Nah, itu harus bisa bedakan kan gitu. Sentuhan mana yang itu mengalap keberkahan? Di mana ada sentuhan mengalap keberkahan ke bagian-bagian pribadi kan mau mungkin. Nah, tidak ada. Tidak ada. Itu berarti hanya memanfaatkan situasi. Akhirnya nanti ketika itu dinormalisasi, ketika bagian-bagian pribadi dan dia tidak paham bahwa itu bagian pribadi tidak boleh disentuh orang lain, muncullah nanti dengan dalih mengalap keberkahan. Nah, Dewi boleh. Alah. Walid boleh. Boleh. Karena itu berkah. Dan berkah mah si budaknya. Gitu. Nah, maka di situ harus diajarkan 4 sentuhan itu. 1 sentuhan aman pribadi. Bagian pribadi privasi. Itu hanya boleh sentuh oleh orang tua. Yang kedua adalah sentuhan aman. Kalau kan orang tua diusap. Kemudian diperiksa ku dokter, dimandiin ku orang tua, misalnya orang tua yang tidak ada, terus boleh kan gitu. Selain dari itu kan tidak boleh, sentuhan aman. Yang ketiga ada sentuhan tidak aman. Ketika sentuhan itu menyakiti, ciwi, gamplang orang lain, jangan sampai kebalik, digamplang cempe, kunaon yang ahun digamplang. Biasanya kalau misalkan guru naon teh? Guru. Dalam konteks yang lain kan? Dalam konteks lain, konteks mendidik. Sekalipun dalam konteks mendidik kan kalau guru yang paham itu sentuhan yang menyakitkan itu tidak ke wajah. Tapi ke bagian-bagian tertentu kan? Ke kaki kan? Ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk boleh dipukul kan mana? Bukan wajah, Pak. Tapi kaki. Udah kau tanyakan sama. Bisa. Pokem. Oke, siap. Pokem. Itu yang tidak aman. Tidak aman. Itu akhirnya sentuhan rahasia. Yang harus diajarkan. Ketika ada orang ngomong, jangan kasih tahu baba ya. Jangan kasih tahu mama ya. Bahaya berarti ke anak. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, cepat-cepat lapor ke bapak, ke mama. Sebab itu adalah orang bahaya. Mending budak awal unggul. Bahaya nanti banyak sekarang mah adalah buaya-buaya darat nih nanti sudah gede. Kayak gimana? Sudah menikung ukti. Buaya darat. Gusti, mudah-mudahan dijauhkan. Itu Pak Ustadz. Terapi terkait kasus yang viral berarti hal ini berpengaruh terhadap pendidikan anak di usia dini, Pak. Kudu aya bisa datang pengumuman eta kasih tahu. Jangan sampai nanti menormalisasi. Sesuatu yang tidak normal jadi normal. Nah, eta jadi masalah. Kan tanpa ilmu mahnya segala sesuatu yang mesti dikhawatirkan. Betul. Sesuatu yang mesti dikhawatirkan tidak dikhawatirkan. Sesuatu yang tidak mesti dikhawatirkan dikhawatirkan. Itulah dengan ilmu dalam pendidikan itu kan bedanya itu. Bisa membedakan mana sesuatu yang mesti dikhawatirkan, mana sesuatu yang tidak mesti dikhawatirkan. Anak muter, anak aktif, normal. Kan mesti dikhawatirkan.
kan gitu. Justru ketika anak saya kelas 4 SD can mandiri, anak saya kelas 5 SD can mandiri, ngekos gitu cenah di SD naik mandiri kan gitu. Ngekosnya Gitu. Kan nya ada di kita ini kan kebanyakannya, mohon maaf ya, dengan standar-standar media sosial, pada jadi flexing. Anak saya umur 4 tahun sudah bisa baca, anak saya 5 tahun sudah bisa ngaji, sudah kata Eki anak saya usia 6 tahun bisa baca kitab gundul. Aja anak saya 7 tahun udah bisa manasik haji. Haji nang gua iraha 7 tahun kan Indonesia mau diajar manasik luar biasa. Padahal Gusti nu agungnya sekali euy. Diajar manasik SD kene. Luar biasa ternyata itu harus dipahamkan kepada anaknya. Tapi nyambung nih, kalau misalkan kita bahas anak, tadi sudah disepil terkait anak kalau muter-muter teh apa tadi kita? Normal. Ya ada muter-muter normal. Tapi ada anak ya ini mah. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada anak kenapa yang segala sesuatu itu harus dipenuhi. Tantrum misalkan. Wah, dari usia jadi buku teh rudak teh ya. Maledog naon segala rupanya dimulai meledog inumna. Satu, anak itu sedang belajar tentang mengelola emosi. Dia mungkin ingin sesuatu tapi sulit dibahasakan. Sehingga kemudian tantrum kan gitu ya. Kotak. Yang kedua, mungkin anak itu ada perasaan-perasaan tertentu, misal stres, capek teuing, kurang tidur, kurang makan. Pada akhirnya itulah pelampiasan dia untuk tantrum itu atau kurang perhatian. Kan bisa jadi tantrum itu penyebabnya sesuatu. Jangankan anak kecil, bapak-bapak kan kita kadang-kala ada ingin sesuatu tapi diucapkan segan, diceritakan kok yang lain segan, pada akhirnya apapun yang ada di depan jadi persoalan. Contoh sederhana, ibu-ibu jajan, nawar, tukang jajan, tukang dagang. Ketika nawar ternyata dikabulkan ke tukang jajan teh. Pada akhirnya dia pulang, marah tuh ke tukang jajan. Marah tuh. Marah. Makan tuh. Makan. Kasahana Tukang warung. Semua mungkin. Ini yang biasa kan makan di mah. Apa ini dia apa lu cari kanan gitu. Ayam ditabol. Ditabol bener we. Keheuna maka saha? Maka pelampiasan ayah. Kalaman. Maka di balik istri yang marah gitu ya, selalu ada suami yang tidak tahu salahnya apa. Bisa jadi berarti udah berarti di luar berarti kembalannya berarti berarti ibarat. Jadi jangan sampai kita terlalu baperan laki-laki kita gitu. Bisa jadi dia marah istri kita gitu. Bisa jadi dia itu kesal atau ada sesuatu yang tidak nyaman dari hatinya. Kebetulan kita sedang ada di depannya. Ya nah. Daripada makan kena WA. Di status apa asal lemut. Mending sama ke bapak nah, maka disitulah nikmatnya di lelaki. Jadi samsak. Lelaki jadi samsak bener. Ditabur. Maka disitulah jangan sampai ngeluh. Orang ngeluh tahu. Orang makan tuh disitulah nikmatnya. Karena ketika istri ngeluh ke orang lain di bahaya. Eta bahaya mah. Kumaha curhat mah. Ya, curhat terus menemukan tempat sandaran yang lain kan bahaya. Kan lebih baik bersandar di masjid. Lebih baik bersandar di mana? Di pundak, di bahu suami. Daripada istri suatu saat ketika tidak bersandar di bahu suami, dia gering dan bersandar di bahu jalan. Jalan. Malah lempangan itu ka dieu. Mata punten ya. Kenapa orang punten ya? Orang hilang ingatan atau stres ya. Punten ya. Ketika dia sedang menanggung stres itu, dia jangan ngomong. Jangan ngomong kan? Lagi sehat. Tapi ketika dia sudah mulai kurang setrip,
mulai sakit, stres, apa yang dilakukan? Ngocoblak terus. Wak, 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 wak. Wak, 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 wak. Maka disitulah fungsi suami itu mendengar. Kan kumaha dah cemburu lagi gitu. Bener, bener. Pas istri mah, istri mah itu adalah polanya adalah pola emosi sesaat. Bisa dari teh. Di balik istri yang menutup pintu secara keras, jangan kembali lagi. Dia sungguhnya sedang menunggu di belakang pintu. Atau deui moal salaki urang kan gitu. Salaki nu bodoh yang leos. Sawana keheul. Salaki nu pintar ngatak mah. Naon? Naon? Katib kalian dibuka bagi ciri. Bener. Tapi nah Pak, ketika kalau tadi benar kalau misalkan riset mengatakan kalau orang yang stres itu kebanyakan laki-laki. Karena dia tidak punya tempat berbicara. Berarti perempuan menjadi seorang istri ayah ke laki-laki. Ayah. Karena siap mendengarkan Suami. Karena laki-laki kan ketika dia curhat dianggap lemah. Ketika normalisasinya gitu kan. Ketika dia bercerita sesuatu dianggap lemah. Ketika dia membicarakan sesuatu dianggap tidak bisa apa-apa. Maka di sini pentingnya orang-orang yang mengerti. Circle nu ngerti bahwa ieu teh normal nu kieu teh laki teh. Tuh, normal dan namun ketika ngomong nyarita tuh pemajikan naon anu normal itu. Normal kan ngadu kasusah eta kagok. Tapi jeung circle pada siapa dia harus berbicara. Jangan sampai berbicara ka zaman kawawu atuh tepi salemu kitu. Ieu diomongkeun eta mah. Kadua jangan sampai bercerita ke lawan jenis. Bahaya. Bandingkeun hasilnya kieu. Nah, bener. Ayeuna loba standar ieu nya. Standar TikTok, standar medsos. Lelaki yang baik adalah lelaki yang senantiasa setiap hari mengupload foto istrinya. Betul. Jika dia tidak mengupload foto istrinya, maka sudah tidak cinta dan sedang ada perempuan lain di hatinya. Nah, langsung eta teh dikirimkeun kan ieu bari di-share teh geuningannya. Uploadan eta teh kirimkeun kan DM eta teh sama. Tah kudu kieu Pak cenah. Oh jika kawin jeung ditu cenah. Kieu cenah suami yang baik dan suami yang loyal kepada istrinya menurut standar medsos saha algoritma nu main ka istri. Algoritma itu masuk ke istri suami tanpa bicara, suami tanpa diskusi. Shadaqallahul azim. Geus eta mah rusak asli. Jadi medsos kirimkeun deh bari dibacan. Maka disitulah pentingnya komunikasi terbuka di imam. Nyambung. Nah, fenomena ini yang sekarang banyak hubungan suami istri yang retak gara-gara bisa diranting P3K. Jadi lemparkan P3K teh. Nyeraikeun. Apa itu ada hubungannya dengan jin dasim? Artis eta loba nu cenah ge P3K semuanya. Oh, bener artis nu cerai ayeuna. Wah, P3K eta ge semuanya. Saha? Eta Raisa geuning. Aya P3K kana saha tah? Salakina bener. Menjaga-jaganya. Nah, benar. Tinggi. Satu kali ya, jin iblis itu rapat setiap malam. Membawa catatan sama pahala masing-masing. Rapat segala. Rapat. Briefing setiap malam itu. Berarti organisasi. Nah, tersistematis. Iblis itu jangankan iblis anu ngagoda urang ngagoda Nabi Adam ayaknya hirup keneh coba. Ayeuna buktina naon? Can pernah menghihan astana iblis urang Pak. Istana iblis. Aya teh ada aya. Berarti mah hirup keneh ayeuna meureun kitu. Artinya ada satu cerita gini, iblis itu setiap malam rapat di hadis Rasulullah SAW kan, setiap malam itu rapat. Raja iblis nanya ke iblis yang pertama, "Madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan hari ini?" "Fa'altu kadza wa kadza." Saya melakukan menggoda orang sampai dia mabuk, kemudian melakukan perbuatan keji. Maka cek iblis biasalah. Nanya ke iblis setan kedua, "Madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan?" "Fa'altu kadza wa kadza." Saya sudah melakukan anak muda bertengkar, ribut sebagainya. Labas biasa.
Nih mada fa'atu setan katilu. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah memisahkan antara suami dan istri. Istri geus cemberut, lalaki geus amek-amekan, kemudian dia sampai melakukan pertengkaran di rumah tangganya. Maka kata Raja Iblis, nikma anta, good job. Jalung-alung. Jadi good jobnya itu adalah ketika retak di rumah tangga. Nah, ketika seorang istri satu malam dia memarahi suaminya. Ketika seorang suami memarahi istrinya, terjadi percekcokan di rumah tangga, maka jin dasim dijuru singgelut begitu. Maka salah satunya Ki adalah ketika apa yang kamu lakukan, saya menitipkan rasa lelah ke istri. Ketika istri sudah terlalu lelah, maka disitulah puncak-puncak dari awal mula keretakan rumah tangga. Nah, itu yang ditonton film dulu tadi. Kita ya. Iya, benar. Ternyata menggoda rumah tangga itu yang diganggunya itu adalah istri dulu. Dibuat capek. Dibuat rasa capek. Maka satu kata yang sering keluar di ibu-ibu adalah capek. Cara capek. Juri teh. Maka sadarilah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui setan itu atau setan yang terkutuk. Pantesan ada hadis yang mengatakan kalau misalkan istri cemberut dari malam, maka itu teh nonton doi pun teman. Beda tinggal di sosnya. Soalnya lamun istri cemberut dari malam ke suami, itu akan dilaknat oleh Allah sampai pagi sebelum dia minta maaf. Terus ini kita sadari naon atuh teu apal teman. Umum diajakan. Kulit. Diajakan ulit. Termasuk mandi bola. Mandi bola dah. Kebutuhan seksual. Tadi itu kemudian diganggu. Kebutuhan seksual kasih tahu ya. Kebutuhan seksual itu karena setiap lelaki itu setiap apa yang dia makan mengandung hormon. Sehingga hormon itu harus harus keluar 3 hari sekali. Ketika 3 hari sekali tidak keluar, maka itu menyebabkan stres. Ya dari punuh. Lain menjadi punuh kan baru akhirnya maka di situ harus dipahami oleh istri. Apa yang istri makan tidak mengandung hormon itu sehingga kemudian ketika tidak melakukan hubungan seksual biasa-biasa. Lelaki jadi ponok sumu Ki. Karena punten-punten ya Allah menghadirkan itu bukan untuk semata untuk kemadaratan, tapi bisa jadi itulah membangun kedekatan dalam menjalani rumah tangga. Karena punten-punten nih saya tahu buat ibu-ibu, cara menasihati laki-laki yang terbaik adalah setelah hubungan suami istri. Dirinya mah rapi ketika awal sebelum hubungan suami istri teh, Pak anjing piknikna ulah pokoknya. Beres hubungan suami istri, anjing teh balik piknik jajan nanti bakal gitu. Ya kareknya dari tenang. Relax kan gitu. Apply. Betul itu betul. Ya kan betul. Bukan omongan ini ya, ini mah syariat kan. Nah, terus kalau misalkan tadi ketika rumah tangga, misalkan si jin dasim tanya, keprok we di teh. Nah, apakah apa yang membedakan jin dasim dengan jin-jin yang lain? Karena jin dasim itu kan jin yang khusus menggoda rumah tangga. Khusus atau bukan jin, setan dasim, setan namanya dasim. Lain jin lain. Setan itu kan ada berbagai macam jenis ya. Ada setan yang menggoda ketika di masjid, ada setan yang menggoda dicai, wudu, ada setan yang menggoda di rumah tangga khusus. SOP-nya itu dia itu adalah untuk satu, sebelum dia bersatu, dia digoda untuk bersatu. Sebelum menikah digoda untuk bersatu. Kumawe cara nata mengalapun bayi tabung kan, bayi ditabung kan dengan ngomongin poe Senin, Selasa geus buka budak. Tabung lah apa tabung kan ya. Digoda untuk bersatu. Tapi ketika dia sudah bersatu, setan dasim itu punya tugas untuk memisahkan itu. Dan naasnya Indonesia adalah salah satu negara fatherless ketiga terbesar. Ternyata fatherless teh bukan untuk anaknya gitu. Ternyata fatherless Indonesia mah ya berbeda dengan fatherless luar negeri. Nah, bedanya di luar negeri itu kalau seorang bapak tidak hadir itu efeknya ke anak. Kenapa? Karena satu dari sisi ekonomi itu lebih tinggi. Strata ekonominya.
Sehingga ketika tidak ada bapak, rumah pembantu, beres-beres. Kemudian secara pemikiran tentang besok makan apa, besok pendidikannya kayak gimana, terpenuhi karena wanita karir. Nah, itu. Sedangkan Indonesia dengan apa kita mau makan dengan apa besok itu. Sehingga ketidakhadiran ayah efeknya ke anak kurang kasih sayang. Di luar negeri. Di luar negeri. Tapi di Indonesia dengan sistem kekerabatan ternyata ketidakhadiran bapak itu efeknya ke istri bukan ke anak. Kenapa? Karena tadi sistem kerabatan. Ayo di luar negeri mah ekonomi nama pan, ayo dia makan sistem kerabatan. Ini ekonomi punten menengah ke bawah kebanyakan. Ketika seorang bapak terhadir, maka istri itu bisa ngasuh budak ku emangna, ku akina, sama niniknya, sama neneknya, sama kakeknya, sama pamannya. Antang budak mah. Wah, titipnya ke wah. Tapi ketika anak aman dengan uaknya, dengan kekerabatan itu, siapa yang masalah di imah? Istri menanggung beban manajemen keluarga sendiri, manajemen emosi sendiri. Dia harus kepada siapa berbagi tentang masalah hidupnya. Dia harus memikirkan tentang uang yang pas-pasan harus cukup untuk sekian minggu. Lelah itu jadi ke istri. Akibatnya tantrumnya di istri. Indonesia gitu, karena menganut sistem kekerabatan itu. Maka sistem lelah itu nyampe ke istri, datanglah TikTok. Suami yang baik adalah sadaqallahul adil. Eta mah gitu. Suami nak ka mana? Nguseup we. Misalkan gitu. Maka di situ bapak-bapak hadir teh. Karena punten-punten ya, awal mula pecahnya rumah tangga dari mana? Dari istri yang terlalu lelah. Capek. Saya nanya, kuat ngasih 2 jam. Kuat Karena kita jamnya. Burak-burak boko. Maka disinilah kita jangan sampai menyepelekan pekerjaan istri di rumah. Di sini kita kadang kala di imah, kadang pak adu capek. Abang bapak mah capek aku mah we ngasuh. Bapak geus da mau. Apa udah kerja seharian, capek. Bagian istirahat, mama tadi di rumah. Pertanyaan saya, capek mah di rumah jadi bekerja. Di rumah. Benar, di rumah. Capek. Di rumah itu ketika kerja tidak ada jam istirahat, Bos. Tiga terus makan, mama, omeh heula. Tekawur. Itu seolah-olah dejapu. Tiap istri mau makan, itu kan soal rutinitasnya. Omeh heula, makan deui. Tiap istri mau datang tukang bakso, pipis, kacanya. Karena itu capek. Sedangkan kita, laki-laki, kerja di luar itu ada istirahatnya. Ada. Istirahat kabeh. Dari jam 7 misal kerja, jam 10 kita udah bisa ngopi, ngerokok, nyantai, bapak-bapak suka rokok gitunya. Siang istirahat, sampai sore dia ada waktu istirahat. Sedangkan di rumah ada istirahatnya. Maka kita laki-laki, punten laki-laki itu ketika bekerja di luar, jangan sampai ngomong kurang pang capek. Nah, kita lain ngadu-ngadu capek, tapi kita saling menghargai bahwa di rumah itu lelah, di luar juga lelah. Rumah cara apa? Tadi komunikasi terbuka. Jangan sampai di rumah itu si di astana, di rumah duka nyempling. Terus ngomong naon atuh di mah? Capek sih ngomongnya sih pada apa? Punten ya. Istri kita itu satu bukan pesugihan. Bukan ahli pesugihan. Istri kita bukan dukun. Yang kadang-kala ucapan terima kasih itu tak pernah keluar dari seorang bapak. Nuhun, punten. Gampang. Nuhunnya dinten dieu, terus menyediakan masak. Terus cegekan pamajikanna tadi. Siapa naon tatakan itu jadi aneh. Udah terbiasa. Kasupan jinau gitu. Sama itu udah ketiga adalah di sini paling bahaya, Bos. Bagi bapak-bapak rumah tangga, dia tidak punya roadmap. Nah, eta roadmap naon tanya. Kita tidak punya roadmap. Kita tidak punya alur mau dibawa kemana keluarga kita. Tujuan pernikahan.
Stephen apa namanya? Stephen Chow. Stephen Chow. Stephen Chow atau. Nah, dia pernah mengatakan bahwa awalilah roadmap itu dari titik akhir. Bahwa puncak potensi yang bisa diraih oleh suami kita naon. Puncak potensi yang bisa diraih oleh istri kita naon. Sekalipun di rumah puncak potensinya apa? Ya potensinya masing-masing. Keuntungan kelebihan naon, mamah teh kekurangannya ieu, ngobrol berdua mamah teh lamun ngamak ieu. Bapak lamun ka mamah kieu teresep bapak mah, mamah lamun bapak ngomong kieu urang ngeunaheun. Kan jadi beres komunikasi teh gitu. Kadang kala main kode-kodean. Istri main kode, laki main kode. Tetepung. Atau kadangkala istri berharap suami surti, suami berharap istri surti. Dua-duanya saling berharap. Tidak ketemu di satu titik. Iya kudu peka cenah. Kudu peka. Efek peka teh salah keneh gitu. Nah, karena bahasa laki-laki, bahasa perempuan itu bahasa seplanet. Bahasa abstrak. Bahasa abstrak. Bahasa planet. Bahasa abstrak yang sulit dipecahkan. Bahasa perempuan itu. Kudu aya bahasa aya kamu sebenarnya. Bahasa perempuan mah kalimat yang sering muncul terserah. Gak apa-apa. Pada apa-apa. Naon deui? Terima kasih. Padahal nyungkun. Gitu. Kudu ngerti. Terus kemudian bahas dulu kula naon? Terserah. Nanti teh bebas. Bebas terserah. Mau makan sama apa sekarang? Terserah anjir aing kudu mikir naon cerita. Mana? Kode-kode itu teh. Oke, luar biasa sekali. Berarti cukup tadi teh banyak. Jin-jin iprit jin itu teh banyak. Setan. Setan. Jin tadi. Jin mah. Jini. Oke, untuk segmen yang terakhir adalah ini satu nasihat yang paling sederhana. Satu nasihat yang paling sederhana untuk para pendengar, bukan pendendam ya, untuk para pendengar di luar sana terkait kasus viral yang tadi yang di awal kita bahas, terus anak-anak yang tantrum yang kemudian tadi ngebahas sampai ke si ibunya ternyata bisa jadi anak tantrum itu akibat dari rumah tangga yang retak, bisa jadi kan. Nah, apa sih nasihat sederhana dari Kanda untuk sesi terakhir ini? Jadilah lelaki yang sebenar-benarnya. Lelaki yang sebenarnya itu apa? Dia yang tahu bahwa dia itu adalah laki-laki dengan segala karakteristik laki-lakinya. Satu, tanggung jawab. Tanggung jawab di mana? Di pekerjaan tanggung jawab, di rumah tanggung jawab. Bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Jangan ngomong kayak gini, saya itu kayak gini demi anak-anak saya. Saya itu kerja nafkah demi anak saya. Anak, kalau kita nanya, jujur ke hati yang paling dalam, berapa persen sih dari apa yang kita cari di luar untuk sebetulnya memenuhi kebutuhan budak? Makan, sekolah, sisanya beli kendaraan usaha. Poya-poya. Kebutuhan gaya hidup saha? Bapak. Supaya terlihat orang lain kaya siapa? Orang tua. Kita dengan dalih itu untuk anak. Mengorbankan anak, mengorbankan waktu, mengorbankan segala rupa. Maka jadilah laki-laki sebetulnya. Satu, tanggung jawab di pekerjaan, oke. Dua, tanggung jawab di rumah. Bukan sesuatu yang terpisah itu. Dan anak-anak kita ketika di rumah dia tidak butuh waktu 2 jam, enggak sebetulnya. Namun kita sibuk pisahan ya, butuh 2 jam, dia hanya butuh waktu 1 jam diam tanpa distraksi. Ngobrol saja cukup tanpa distraksi, cukup tanpa HP dua anak ngobrol kalau habis sholat isya, osok tengah kan bisa matara. Anak dengan gadgetnya, bapak dengan gadgetnya, indung dengan gadgetnya serumah, tapi saat tapi tidak serumah. Ngumpul tapi tidak HP. Enaknya tongkrongan bapak-bapak kan? Enaknya tongkrongan dulu. Apalagi hari ini masalah makin berat, bos. Apa itu masalahnya? Media sosial. Era digitalisasi. Kebenaran semakin buyar. Kadangkala
anu ngobrol tentang parenting adalah artis, influencer, ngerti dunia pendidikan kan teu. Tiba-tiba dia ngobrol, suami yang baik adalah alah, rusak. Udah eta mah kabaca algoritma. Iya, tiba-tiba artis ngobrol bahwa ayang kamu tuh gigi 2 tahun kemudian cerai, kan gitu. Lucu. Baru mending medsos. Medsos tiba-tiba datanglah artis pakai seolah-olah bahagia itu punya kendaraan baru, punya cowok baru sebagainya. Padahal sejatinya orang yang sering menampilkan sesuatu sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. Orang yang sering menampilkan sesuatu tidak ada pada dirinya. Sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. Karena sesuatu yang ada dalam dirinya tidak mesti dia umbar ke orang lain. Betul. Luar biasa benar. Ngeri kan? Baca WA mah nepikakeun saya mah kadang-kala nah dibacaan terus saiki ge. Kalau orang negatif kan. Benar tuh. Kalau nyilakakeun tuh. Benar tuh gara-gara sering ieu apa yang Eki lakukan itu kepikiran. Padahal itu penting kan? Pun ternyata penting bisa. Eki tiba-tiba update ke hujanan. Terus kemudian pakai mobil, kan nggak kepikiran. Si Eki buka mobil gaya, kan gitu. Kemana-mana pikiran kan gitu. Capek hati, benar tuh. Eki tiba-tiba update mobil, misalnya, tidit, kalau Eki misalnya, ya kepikiran. Gaya buka mobil. Sejak hal-hal seperti itu masuk ke media sosial, pikiran kita jadi segala di pikiran. Untuk kudu di pikiran. Bahkan pikir kayak ngobrol, kalau jadi manusia itu jangan seperti itu. Jangan sampai orang lain yang ngomong kamu yang terlukai. Jadi kepikiran, orangnya ngomong gitu sih. Nah disitulah kadang-kadang kita pasti hati-hati dalam berteman dari media sosial sekalipun kadang-kala tidak semua berarti percaya bahwa kita semua orang baik, tapi tidak semua orang yang ada di sini orang baik. Ya semua orang baik. Ada orang yang bikin status untuk menyindir orang. Ada orang yang bikin status itu hanya untuk upahan diri sorangan. Ayo orang yang bikin status itu untuk memotivasi orang. Kadang-kala kita tidak bisa membedakan. Itu masalah tidak bisa membedakan. Jadi segala kepikiran, stres banget segala kepikiran. Jika untuk masa, jadi manusia itu harus saling memberi. Aing kopet. Jadi kepikiran. Benar celaka di media sosial Pak. Jadi betul pemirsa. Sebenarnya benar. Nasihat yang luar biasa ternyata. Betul. Baca media sosial ulah macam-macam ini tinggal ya. Jadi liar pikiran ke orang. Apalagi kan ayeuna sistemna geus sistem geus hese dipleug nih. Geus hese sesuatu orang itu belajar secara mendalam. Otak manusia zaman modern rese. Dia tidak mau nonton video lebih dari 20 menit. Ya lebih 5 menit ini setiap kipan gitu 3 menit setiap hari so. Buat 3 menit aja 1 menit. Ustad anu ngajar masjid masantren 6 tahun eleh ku TikTok 2 menit. Nah, ada cek tina TikTok makin. Sekolah lila jauh-jauh. Kudu di TikTok mah eleh anggap. Usah. Benar kudu dijaga media sosial eta. Di Instagram. Maka disitulah pentingnya kita punya bubble. Terlindungi lagi. Maka di rumah juga harus kayak gitu. Kita di mana harus pegang HP? Di tempat-tempat tertentu. Di tempat ngecas. Jangan sampai bawa HP ke kamar. Di kamar nyolong HP lagu. Tiba orang lain tidur dia pegang HP. Semuanya aktivitas pegang HP. Suatu saat anak bakal nurutan. Jadi nurutan yang berapa? 2, jangan satu tempatnya pegang HP-nya di mana? Tolong PK kamar. 2, durasi ba'da maghrib sampai jam 8 sampai jam 7:30 wayana no gadget. Lain hati di Pareman dikasih ieu kan. Iya di Siman, Indonesia di Pareman. Ini kerja di Pareman, kotaan. Simpan. Hanya pegang HP ngabalas WA hungkung angkat telepon saya sana simpen ulah nepi ke anu angkat telepon halo geus beres telepon langsung buka IG
Statue aduh. Setuju. Ente. Oke, siap lah. Alhamdulillah di segmen terakhir ini nasihat yang luar biasa. Nasihat yang luar biasa. Terakhir mungkin. Ini pesan untuk rumah tangga yang mudah untuk tersulut emosi sambil closing statement. Apa itu? Benar. Hari ini dengan segala sesuatu yang sifatnya serba cepat, serba mudah, serba gampang, maka sumbu kita untuk mengolah informasi tidak dalam. Maka cara mengunyah kita tidak terlalu jernih. Ketika segala sesuatu yang datang di luar dianggap sebagai sebuah kebenaran dan pembenaran. Maka disinilah pentingnya adalah komunikasi yang lancar antara suami dan istri. Jangan sampai suami dan istri ada kalimat harusnya peka, bahaya. Jangan sampai ada kalimat bahwa hal-hal seperti ini kok harus bicara sama saya. Hal-hal sepele mesti dibadami. Karena punten sebelum kita berbicara nyaman terkait hal-hal besar, kadangkala kita pun harus nyaman berbicara hal-hal sepele. Karena begitupun ketika kita dengan anak, kadangkala untuk kita bisa main dan bersama-sama dengan anak, kita perlu jadi anak-anak dulu. Anak itu akan seru kalau bapaknya ikut main dan seperti anak-anak. Sekalipun dalam pertandingan atau dalam main sesuatu pura-pura kalah demi anaknya senang, padahal aslinya tadi salun. Padahal gitu. Kajian seperti itu kan gitu. Supaya sejiwa, supaya frekuensi. Maka disitulah kalau mau mengkoreksi satu sama lain, jangan dulu semangatnya untuk membetulkan, tapi semangat untuk koneksi. Nyambung heula, ngobrol heula, sahate heula, konektin heula. Ari wifi na penyambung nyamak-amakan tebak kuota mah sudah sodaqallahul adzim. Oke. Mungkin itu ya. Untuk segmen kita kali ini. Tadi kita sudah membahas kasus yang viral, 2 anak yang tantrum, 3 terkait setan dasib, dan ada pesan moral yang luar biasa dari Bapak Ponder kita. Hari ini kita dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ponder atas waktunya ya. Gini dulu. Kita akan berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa kasih kita kritik dan saran lewat Instagram. Komen ya yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.